Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib santuy dimanapun Anda sedang bahagia pada saat ini. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bertemu kembali buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam konten Nada dalam Dakwah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali, bisa berkunjung kembali ke kediaman guru kita Ustadz Muhammad Ma'an Al-Ansori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang udah komen mungkin, yang udah DM juga mungkin. Hari ini kita mau menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya. Langsung aja kita berkunjung ke guru kita nih, Ustadz Muhammad Ma'an Al-Ansori. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kantong baik. Ya beres. Kantong beres. Ya langsung aja kali langsung ya. Pertanyaan yang pertama nih, yang datangnya dari Anak Nurjana. Anak Nurjana. Katanya ini ada dua pertanyaan nih. Assalamualaikum, saya mau nanya bagaimana cara terbaik untuk move on dari mantan. Yang pertama. Yang kedua, hukum berziarah ke makam keramat atau waliullah dan penjelasan tentang waliullah. Terima kasih sebelumnya, semoga dijawab. Nah, kita langsung aja kita paparkan kepada guru kita penjelasannya. Yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk move on dari mantan? Ya, langsung Ustaz. Iya. Mantan adalah sebuah dilema yang harus kita lewati. Iya. Karena bagaimanapun mantan adalah sesuatu yang sudah terlewat gitu. Jadi sudah terlewat, jadi kalau kita pikirkan terus kemudian apalagi sampai membuat kita sakit, sampai membuat kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, nemen itu. Teman. Ya, bagaimana sih caranya untuk kita move on dari seorang yang sudah mengisi hati kita mungkin cukup lama gitu ya. Yang pertama, sibukkan diri kita dengan ibadah. Paling ajib tuh. Jadi di mana ada pengajian, apalagi di Praja, buru-buru datang dah gitu. Sebagai pengobat rindu, sebagai pengobat galau gitu. Itu yang paling utama, itu kita perbanyak ibadah, terutama baca Quran. Ya, baca Quran kita banyakin dah. Ketika kita sedang sedih itu, justru ketika kita membaca Al-Quran tuh rasa sedih itu bisa menjadi, baca Quran itu bisa menjadi obat buat kita. Jadi rasa sedih kita curahkan dalam lantunan ayat suci Al-Quran. Oh subhanallah, indah sekali itu. Apalagi dengan ibadah-ibadah. Dan yang keduanya, cari sahabat yang mengerti tentang kondisi kita. Nah, ini agak sulit. Karena banyak kan sahabat itu menemani di saat senang. Kalau di saat susah, nah itu justru disitulah kita tahu teman sejati kita seperti apa, sahabat sejati kita seperti apa. Nah itu, jadi harus banyakin ibadah sama baca Quran. Itu jawabannya. Yang kedua nih, hukum berziarah ke makam keramat atau waliullah dan penjelasan tentang waliullah. Ziarah itu kan emang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah kita pahami bahwa beberapa riwayat, beberapa keterangan yang emang kita pahami merupakan sebuah sunnah ketika kita mengingat kematian. Terus bagaimana hukumnya ketika kita datang ke makam keramat yang di dalamnya ada para wali yang dimakamkan ataupun beristirahat di situ. Nah, ini merupakan sunnah yang sangat istimewa sebenarnya, karena para wali Allah ini mereka kalau dalam istilah lain itu tidak meninggal, tapi mereka beristirahat, diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kalau orang Sunda bilang pesarian atau tempat istirahatnya. Nah, disitulah ketika kita datang ke tempat-tempat seperti itu membawa barokah buat kita, wasilah daripada diangkatnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Adapun wali Allah itu siapa sih gitu kan, dan bagaimana sih? Wali Allah itu adalah seorang kekasih-kekasih Allah, dan di dunia ini cukup banyak. Bahkan kita tidak bisa menggambarkan ketakwaan mereka itu seperti apa, apalagi zaman milenial. Banyak wali pakai celana jeans, kemudian pakaiannya compang-camping, semua biasa aja, karena yang mereka cari itu bukan dunia, bukan ke yang bergelimangan seperti itu, bukan. Mereka mencari bagaimana mencari keridhaan Allah, dan itulah orang-orang yang seperti itulah yang disebut para wali Allah, yang memang
la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan, tidak ada. Mereka bahagia dengan terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghilangkan dunia ini seakan-akan dunia ini tidak penting bagi mereka gitu. Yang mereka penting adalah bagaimana mereka terus mengejar mardhatillah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka dimakamkan, nah itulah kemudian menjadi sebuah manifesta untuk kita mempelajari bagaimana cara kehidupan wali-wali Allah yang sudah dimakamkan ini. Hampir semua wali Allah itu berdakwah dengan cara yang sangat baik, dan mereka mengedepankan akhlakul karimahnya. Nah itu yang perlu kita contoh. Makanya dengan kita berziarah ke makam para wali Allah itu ada giroh yang kita bawa adalah bagaimana kita mendakwahkan agama Islam ini dengan rahmatan lil alamin dan sebaik mungkin dan dengan bijaksana gitu. Luar biasa. Intinya kita berziarah ke makam keramat atau wali Allah itu kita harus cari tahu juga sih. Iya. Kita harus cari tahu betulkah perjalanan dia ini baik gitu. Kita harus cari tahu juga sejarahnya. Ya, kenapa beliau bisa dikeramatkan atau disebut wali Allah, kita harus tahu juga sejarahnya biar kita juga nggak salah paham. Gitu. Buat anak Nurjanah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Yang datangnya dari Anita Khairunisa. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, kalau orang tua tidak menyukai pasangan kita, tidak mengizinkannya, apa harus saya turuti keinginannya? Saya masih bingung. Di satu sisi kita saling cinta, di satu sisi juga orang tua nggak mengizinkan. Gimana tuh pendapatnya tuh? Iya. Ini serba bingung nih kayaknya ini. Iya. Gimana tuh? Kalau orang tua tidak menyukai pasangan kita, tidak mengizinkannya, apa harus kita turuti keinginannya? Saya masih bingung. Di satu sisi kita juga saling cinta, di satu sisi juga itu orang tua kita. Iya, gimana tuh? Iya. Cinta itu kan sebuah perasaan yang hadir kepada manusia, yang kemudian itu ketertarikan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Ada juga perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ada juga. Ya. Artinya ketertarikan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Cuman bagaimana menjalani hubungan itu, nah itu yang perlu batasan-batasan yang emang sudah diatur oleh agama. Nah batasan-batasan itulah yang kemudian kita sampaikan selama itu dalam koridor, dalam yang baik, artinya sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan saja. Tapi kalau sudah bertabrakan dengan syariat, nah itu lebih baik kita hindari. Contoh tadi misalkan sama-sama saling cinta, sama-sama ingin bahagia kan, tapi orang tua nggak mengizinkan. Nah, sebaik-baiknya anak adalah yang mengikuti perkataan orang tua. Seperti apapun orang tua kita pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah makanya emang dilema, tapi kita berusaha untuk meyakinkan orang tua, monggo gitu kan. Artinya sebisa mungkin kita sampaikan terkait dengan hal-hal yang mungkin orang tua kita belum tahu tentang pasangan kita. Tapi satu sisi orang tua kita juga punya aturan yang harus diikuti oleh anak gitu. Karena biasanya insting orang tua itu lebih tajam daripada insting anak gitu. Mainnya insting udah. Artinya seorang orang tua tidak mungkin sampai membuat anaknya itu menderita. Pasti ada tujuan terbaik yang disiapkan orang tua gitu. Jadi ikutin saja, daripada kita pacaran kemudian mendekatkan kita ke neraka, nauzubillah. Mending kita mengikuti orang tua yang insya Allah itu baik buat kita dan baik buat pasangan kita dan baik buat semua. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi untuk Anita Khairunisa nih, berarti cowoknya ya? Iya. Kalau bisa cowoknya berjuang untuk bisa mengambil hati kedua orang tuanya, itu lebih ajib tuh. Kalau bisa. Ya kalau emang udah nggak bisa ya ikuti kata orang tua. Kalau nggak bisa, lakinya harus berjuang bisa mengambil hati kedua orang tuanya. Itu ajib baru tuh. Wah, perjuangan. Perjuangan, cinta untuk perjuangan. Iya. Udah, itu dah. Baik, untuk pertanyaan
Pertanyaan ketiga ini jempol doang. Pertanyaan ketiga jempol doang. Ya. Tidak mau nanya jempolnya. Pertanyaan ketiga nih. Orang yang selingkuh akan mengulangi hal yang sama. Orang yang selingkuh akan mengulangi hal yang sama. Benarkah begitu? Semoga dijawab. Orang yang selingkuh akan mengulangi hal yang sama. Benarkah begitu? Berarti orang yang selingkuh gitu ya. Ya. Kecenderungan seorang manusia itu adalah mengulang kesalahan. Ya. Itu kecenderungan manusia. Meskipun sebaik-baiknya manusia adalah yang tidak mengulangi kesalahannya. Tapi kecenderungan melakukan kesalahan itu manusiawi. Ya, artinya ada dorongan gorizohnya kuat. Kuat karena dia sudah punya pengalaman. Itu. Jadi benarkah? Nah, itu emang tergantung dari bagaimana kondisi dan situasi di mana lingkungannya itu mendukung atau tidak. Gitu. Nah, itu paling penting karena lingkungan yang baik akan membuat orang itu baik. Lingkungan yang tidak baik atau tidak bagus itu akan mendorong juga ketidakbagusan di sana. Nah, jadi apakah kecenderungan itu ada? Iya. Kecenderungan itu ada. Makanya orang yang sudah melakukan selingkuh lebih baik ya selalu diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena semakin diingatkan, nah itu akan semakin baik untuk yang bersangkutan. Tapi dikhawatirkan gitu ya. Dikhawatirkan dia bakal mengulangi hal yang sama sih. Iya. Orang yang selingkuh itu. Jadi dikhawatirkan. Ya tapi kan ya kembali lagi deh. Ya, kembali lagi ke kitanya. Ke manusianya, ke lingkungannya. Manusianya itu kalau emang dia sudah taubatan nasuha, nah, dia akan memegang teguh bahwa kalau kata Roma Irma, cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan dua kali. Nah, gitu. Cukup sekali aja. Tapi kecenderungan itu makanya harus dijaga dan selalu diingatkan untuk pasangan. Mengingatkan saja gitu. Jadi jangan sampai sudah kejadian baru diingatkan, tapi sebelum kejadian sudah diingatkan. Ya, seperti itu. Siapa ini? Pecinta puisi. Seperti itu jawabannya. Udah habis ini kayaknya nih. Pertanyaannya? Iya, pertanyaan udah habis nih. Ya, alhamdulillah. Mungkin anak IPRA aja kali ada yang mau nanya. Ya, mungkin udah dijawab semua nih dari Anissa Nurjana, Ana Nurjana, Anissa Khairunisa, dan juga pecinta puisi. Sudah dijawab semua, mudah-mudahan bisa terjawab apa-apa yang jadi unek-unek dan bisa jadi ilmu wawasan yang bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nonton, yang lagi nyimak nih. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan langsung komen dan sertakan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan bikin video lagi dan kita jawab lagi di video selanjutnya. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadi tuntunan buat kita semua dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua yang menonton. Terima kasih buat Sohib Santuy dimanapun Anda sedang bahagia pada saat ini. Kita berdua mau undur diri dulu. Kita berdua mau ngopi santuy dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.